Apakah masih ada yang ditunggu ini? Lu? Sepertinya udah join semua, Pak. Udah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekarang masuk di pertemuan keempat ya, di referensi ada di chapter ketiga, yaitu Principle of Sustainable Development and their Application Within Leaderships ya, tentang prinsip-prinsip Sustainable Development dan aplikasinya di dalam kepemimpinan. Oke, nanti ada beberapa hal yang dibicarakan di sini ya. Satunya nanti mengenai introduction-nya, kemudian di duanya itu ada core principles-nya, kemudian yang ketiga systemic thinking ya, system thinking. Kemudian keempat adalah linear versus system ya, system thinking. Kemudian characteristic of system thinking dan terakhirnya nanti adalah ngomongin tentang uh, system thinking and sustainable development. Sehingga kalau saya baca dari chapter ini gitu ya, ini fokusnya sebenarnya adalah pada system thinking ya. Artinya bahwa system thinking itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kepemimpinan yang berorientasi kepada keberlanjutan gitu. Baik, kita lihat ya, kita lihat nanti kemudian silahkan nanti setiap saat bisa respon gitu ya. Yang pertama adalah Introduction to Sustainable Development Leaderships ya. Ini saya kira tidak ada yang baru gitu ya, karena ini sudah kita ulang-ulang ya, ya tentang apa itu sustainable leaderships ya, yang substansinya adalah kepemimpinan yang beyond ya profit oriented gitu ya. Artinya ada tiga pilar ya, people, profit, people, and planets atau environment, environmentals, kemudian social and governance ya sama gitu ya. Nah, maka kemudian yang terpenting di sini adalah chapter ini bagaimana terjadi shifting ya atau pergeseran dari kepemimpinan yang profit oriented menuju ke yang sustainability oriented gitu ya. Maka di situ bagaimana pemimpin itu memerankan diri sebagai pengintegrat atau sebagai integrator gitu ya, mengintegrasikan antara environmental, social sama governance orientation atau um, people ya antara profit kemudian sosial sama lingkungannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya role yang lain ya ada dua peran utama di sini gitu ya. Tiga sebenarnya ya. Driving innovation and digital transformation yaitu melakukan inovasi ya dia menjadi inisiator dari ini apa inovasi dan juga transformasi digital dan kemudian melakukan aligning ya atau penyesuaian atau alignment ya dengan SDGs ya Sustainable Development Goals. Jadi kalau kita lihat kuncinya satu gitu ya bahwa kepemimpinan ini eh, kepemimpinan yang berkelanjutan itu adalah kepemimpinan yang dia harus mampu ya harus mampu untuk mengorganisasikan dari perusahaan atau organisasi untuk mencapai tidak hanya profit tapi juga lingkungan juga sosial gitu ya kurang lebih seperti itu. Ini pengantarnya kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, maka kemudian di situ gitu ya, yang penting adalah bagaimana transformasi dari tradisional menuju sustainable leadership ya ketika apa namanya pada tradisional itu kan short term yaitu profit atau jangka pendek dan orientasi pada profit. Kemudian kalau yang sustainable leadership itu pada long term value creation jadi menciptakan value atau nilai yang berkelanjutan secara jangka panjang ya. Nah, kemudian dari situ ya, kompetensi yang sangat dibutuhkan itu adalah systemic thinking. Ya, tadi pemahaman sesuatu itu tidak hanya partialistik tapi integrated, holistik. Kemudian pengambilan keputusan itu yang kemudian beyond legal compliance, ya, sudah melewati dari sekedar keputusan yang sifatnya itu adalah legal, ya, atau yang forbid tadi juga. Kemudian stakeholder engagement melibatkan seluruh kepentingan dari pemangku kepentingan, bukan hanya shareholder.
baik itu adalah internal stakeholder maupun external stakeholder. Kemudian continuous learning, yaitu apa namanya pembelajaran yang secara terus-menerus ya, nantinya larinya kepada change gitu ya. Contohnya ini adalah contoh tentang electrical vehicle industry atau industri kendaraan listrik ya. Ini bagaimana melakukan transformasi dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar merusak ya, ataupun bahan bakar apa fosil gitu ya ke listrik itu. Nah, ini gambarannya untuk mempermudah. Jadi ada shifting atau pergeseran dari tradisional, fokusnya short term gitu ya, menempatkan organisasi itu parsialistik gitu ya. Kemudian bottom line-nya tunggal yaitu profit gitu. Ya. Sementara kemudian menuju holistic model ya. Jadi dia adalah economic, social, environment itu menjadi satu. Tuh. Ini gambarannya. Nah, maka ini juga ya tadi yang sudah disebut juga ya tentang kompetensi yang dibutuhkan ya, redefining professional competence. Ya. Jadi di situ ada pergeseran ya. Kalau tadi lebih banyak kepada short term, kemudian sifatnya itu adalah apa namanya parsialistik ya. Ketika dia larinya kepada long term, sistemik, maka di situ ada beberapa requirement kompetensi profesional yang harus dimiliki ya. Misalnya digital competence ya sama ESG gitu ya. Kemudian inovasi sistem ya, inovatif ya. Kemudian reliability yang tiga orientasi dan juga ethical. Jadi ini kurang lebih ada memang kalau begitu dibutuhkan karakteristik kompetensi yang berbeda antara traditional leaders dengan sustainable leaders gitu. Nah, pertanyaan yang ini seringkali mengganggu atau kadang-kadang membuat ragu perusahaan itu adalah can a company remain competitive while prioritizing sustainability? Ini juga kemarin sempat kita bicarakan ya. Apakah perusahaan itu akan tetap kompetitif ketika kemudian memprioritaskan sustainability? Ketika perusahaan beyond profitability ya kemudian menuju kepada profitability, kemudian sustainable profitability, social sama environment. Nah, ini yang seringkali masih agak ragu-ragu gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya juga bisa dibalik gitu ya. Apakah perusahaan akan bisa bertahan ketika kemudian tidak mulai memprioritaskan kepada sustainability gitu ya. Nah, ini tarik-menarik kepentingan antara keraguan untuk kompetitif atau kekhawatiran kalau dia tidak kemudian sustainable ya. Memang harus kita akui masing-masing lingkungan bisnis berbeda-beda ya. Di negara-negara maju tentu saja jawabannya kalau ini adalah jelas gitu ya. Apakah tetap kompetitif? Jawabannya iya, mungkin more kompetitif ya, lebih kompetitif karena adanya apa stakeholder demand yang menyangkut green index misalnya. Tapi mungkin di beberapa wilayah, misalnya developing countries, mungkin belum sekuat itu gitu ya. Jadi masih agak meragukan. Maka itulah yang menjelaskan perkembangan tentang sustainable management itu antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang itu agak timpang ya. Oke, kemudian core principle of sustainable development, saya kira ini selalu kita ulang-ulang terus gitu ya tentang apa namanya ESC ya, environment, kemudian social sama ESG ya, governance ya, proteksi lingkungan, kemudian equity sosial sama economics ya. Ini saya kira kita sudah bolak-balik ngomongin tentang ini ya. Bagaimana balancing between tiga orientasi ini. Inilah yang kemudian nanti gitu ya perlunya bergeser dari eh, apa pemikiran yang sifatnya tradisional tadi kepada pemikiran yang sifatnya itu adalah sistemik. Ketika sistemik maka tidak hanya pada satu yang dipikirkan tapi kemudian multiple variabel yang kita pikirkan. Jadi sustainability itu sudah mencerminkan systemic thinking ya karena ada tiga hal sekaligus ya yang kemudian menjadi orientasi dari manajemen gitu. Nah, ini kurang lebih gitu ya, ada beberapa logic modelnya for sustainable development, social well-being, economic modernity, environment, gitu ya, social, natural, dan sebagainya. Jadi di situ betapa semua komponen baik sosial, kemudian komponen lingkungan, komponen profit itu menjadi bagian tak terpisahkan dari sesuatu yang harus dicapai oleh perusahaan. Ini konsep yang hampir semua atau setiap chapter selalu diulang tentang ESG ini ya. Oke.
Kemudian pertanyaan yang layak kita ajukan gitu ya, dari ketiga komponen tadi, which pillar is most difficult to implement in developing countries? Nah, ini pertanyaan spesifik. Mana di antara pilar tadi yang paling sulit diimplementasikan di negara-negara berkembang gitu ya. Dari studi-studi itu ya, kecenderungannya itu adalah ya, dari riset yang ada kecenderungannya yang environments itu yang paling sulit ya. Social developing countries itu biasanya relatively gitu ya, relatively masih manageable, tapi yang lingkungan itu masih agak susah gitu ya, agak susah. Sementara di negara maju awareness-nya sudah semakin tinggi, di samping juga cost-nya itu memang lumayan, artinya bahwa ada konsekuensi terhadap harga pokok produk gitu ya, yang itu kemudian dalam batas tertentu masih sulit untuk diterima atau dimaklumi oleh stakeholder yang ada di negara-negara berkembang. Ini saya kira yang menjadi highlight atau catatan kita. Nah, ini yang penting ya, yaitu memahami tentang systemic thinking. Ya. Karena sekali lagi, originally, aslinya ketika apa namanya orientasi manajemen, orientasi kepemimpinan itu bergeser dari profit oriented menuju tidak hanya profit tetapi juga profit sosial dan lingkungan, maka automatically di situ sudah memulai bergesernya ya pemikiran yang sifatnya itu adalah one side perspektif kepada multiple perspektif ya. Maka di situ by definition yang namanya system thinking atau pola pikir sistemik itu adalah pendekatan yang holistik, kemudian fokus pada interconnection atau keterkaitan antar semua komponen gitu ya. Jadi kalau pakai ESG ya environment, social, sama governance gitu. Kuncinya apa? Saling ketergantungan, interdependensi. Yang kedua adalah feedback atau umpan balik. Artinya sistem itu dinamis, ya. Formulasinya dinamis. Yang ketiga adalah dia bukan sesuatu yang linier. Nanti kita lihat apa bedanya linier sama non-linier, gitu ya. Tujuannya apa? Kita menentukan leverage point atau titik, bisa mengidentifikasi titik ungkit mana yang itu bisa dipakai untuk mempercepat proses, gitu kan? Kemudian yang berikutnya adalah avoid unattended consequences, menghindari adanya konsekuensi yang tidak kita harapkan. Ya, jadi misalnya konsekuensi yang tidak kita harapkan yang paling dikhawatirkan itu adalah apakah dengan menggunakan systemic thinking itu, katakanlah kalau tiga tadi ya, orientasi profit, orientasi lingkungan, orientasi sosial, itu nanti tetap misalnya masih bisa menjaga profitability-nya atau keberlangsungan usaha dari sisi ekonomis akan terjamin, misalnya gitu kan ya. Nah, ini harus harus kita hindari karena memang tidak boleh tiga-tiganya itu menjadi lemah, tidak boleh tiga-tiganya itu kemudian menjadi titik awal dari kemunduran atau bahkan kebangkrutan perusahaan gitu. Ini adalah gambaran gitu ya untuk mempermudah yang namanya apa namanya systemic thinking tadi ya, systemic thinking tadi untuk mencoba mengidentifikasi tentang kompleksiti ya, menavigasinya dari proses gitu ya. Di sisi yang kanan itu saudara lihat itu tentang sistem gitu ya. Itu bahwa di sana itu maka akan melibatkan banyak hal ya. Jadi ketika berpikir itu tidak one side atau one perspektif ya. Jadi a system is more than the sum of its part. Jadi tidak hanya sekedar menjumlahkan bagian, tapi juga menerkaitkan. It is essential properties arise from relationship ya, external factor ya. Jadi dia merupakan relasi atau ada keterkaitan di sana. Jadi tidak bisa kemudian one by one hanya satu satu nggak bisa karena dia adalah highly related gitu ya, ketergantungan satu dengan yang lain itu. Ini saya kira yang harus kita pahami. Nah, bagaimana kemudian yang namanya system thinking ini ya, kemudian menjadi core thinking system ya, atau menjadi core apa namanya, menjadi pola atau menjadi pola pemikiran inti di dalam sustainable development ya. Idenya apa? Problem cannot be solved in isolation. Jadi masalah itu tidak hanya bisa diselesaikan secara isolatif. Isolatif maksudnya apa? Satu variabel tanpa melibatkan variabel yang lain. Kalau kita mau sustainable ada tiga kan? Lingkungan, profitabilitas, sama sosial. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan profitabilitas hanya fokus di situ, kemudian mengabaikan dua yang lain. Sebaliknya juga kita menyelesaikan environment, kemudian mengabaikan sosial sama profit gitu ya. Jadi antara profit, sosial, sama lingkungan itu adalah menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada yang diisolasi ya. Kemudian tidak ada yang kemudian tidak dianggap dalam proses itu gitu kan. Maka dengan menggunakan pendekatan sistem thinking tadi itu,
kompleksitas iya ya, lebih rumit iya, tapi kemudian akan terbantu memahami, mengurai tentang keterkaitan komponen-komponen tadi. Ya, jadi understand complexity, bisa dipahami kompleksitasnya. Kemudian dia akan membantu kita akan bisa kemudian keputusannya jangka panjang ya. Jadi ketika sesuatu kompleksitas itu kita putuskan, tidak harus kemudian simsalabim ya, tapi ada stages, tahapan-tahapan secara jangka panjang nanti akan kemudian mencapai sebuah mutual ya, mutual benefits ya, atau keuntungan dari semuanya itu ya. Ya, ini saya kira yang jadi nanti larinya ke apa? Desain dari strategi resiliensinya akan bisa dicapai ya. Jadi perusahaan tetap kompetitif, perusahaan tetap akan tumbuh berkembang gitu ya. Ini contohnya di dalam buku itu dikasihkan misalnya adalah rumah sakit gitu ya. Nah, rumah sakit itu bukan hanya kesehatan itu bukan hanya rumah sakit ya. Kalau kita ngomong tentang kesehatan misalnya gitu ya. Kalau kita punya rumah sakit yang bagus banyak, belum tentu misalnya contohnya apa? Misalnya mengenai, oh ternyata rumah sakit banyak pasiennya nggak bisa masuk, nggak bisa bayar misalnya gitu ya. Sama saja kan? Ya, maka kemudian harus dipikirkan tentang sistem jaminan apa namanya kesehatan nasional atau JKN, misalnya gitu kan. Nah, itu menjadi satu kesatuan gitu kan. Nah, nanti ternyata itu menyangkut juga, oh JKN sudah ada, hospital sudah ada, tetapi kemudian birokrasi untuk sampai perawatannya terlalu lama sehingga masih banyak pasien yang meninggal karena keterlambatan proses. Oh, berarti diperbaiki lagi. Jadi kalau kita ngomong healthcare system, sistem apa namanya, sistem kesehatan, itu tidak hanya ngomong rumah sakit, ngomong tentang pencegahan, ngomong tentang proses, ngomong tentang kemudian apa namanya kemampuan atau akses publik terhadap hospital, itu harus semuanya dibahas menjadi satu kesatuan. Jadi kesehatan tidak identik dengan masalah rumah sakit, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah yang tadi contoh konkret tentang bedanya linear thinking sama systemic thinking, gitu kan. Kalau linear itu cause effects, A menyebabkan B, gitu kan ya. Ini kalau digambarkan nanti seperti inilah ya. Ya. Jadi kayak satu garis gitu ya, cause effects. Dia juga jangka pendek ya. Dia sifatnya mereduksi atau mengurangi apa pola pikirnya itu adalah mengurangi komponen-komponen lain yang sebenarnya itu adalah juga berpengaruh. Jadi seolah itu hanya A kaitannya dengan B. Padahal kan di situ ada C, ada D, ada E, ada F yang banyak gitu kan. Kemudian seolah semuanya itu bisa diprediksikan dengan baik. Ini pola pikir yang bahasanya itu menyederhanakan sebuah persoalan yang kompleks gitu kan. Nah, kalau pola pikir sistemik gitu ya, itu adalah dia satu realitas kompleksitas itu jangan dihindari, itu realitas bahwa sesuatu itu adalah kompleks. Yes. Maka pekerjaannya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi ketergantungan kompleksitas tadi itu. Ada variabel A, B, C, D, E, maka kemudian di situ ya jangan mengabaikan hanya seolah-olah relasinya antara A dan B. Sistem kesehatan itu hanya kaitannya dengan hospital. Enggak, ada JKN, ada kemudian apa namanya pencegahan penyakit macam-macam gitu ya. Maka dia sifatnya adalah long term, tidak hanya short term. Dan juga menyeluruh, tidak kemudian mengabaikan atau menghilangkan komponen-komponen yang secara realita memang berpengaruh gitu kan. Nah, memang ada konsekuensi apa itu adanya dinamika, adanya ketidakpastian tadi itu karena komponennya banyak tadi itu gitu ya. Justru itulah ketika systemic thinking itu kita perlakukan, kita bisa mengurai, kita bisa memproyeksikan, kita bisa memprediksikan ke depannya secara jangka panjang gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Gambaran yang kiri, traditional thinking atau linear thinking itu kan kayak sesuatu itu dari A, B, C. Kalau yang sana kan nggak kayak apa namanya satu satu apa namanya sebuah dinamika yang kemudian tidak hanya tunggal gitu ya. Jadi di situ tidak ada pengisolasian masalah ya. Ketika di situ misalnya adalah A terhadap B, C, D, E yang juga ikut berpengaruh juga harus dimasukkan di dalam model. Jangan dibuang karena membuang sesuatu yang realitasnya itu adalah ada dampaknya atau ada pengaruhnya pada relasi, ya itu harus tetap masuk gitu ya. Resikonya apa? Oh, kalau begitu modelnya menjadi lebih kompleks. Yes, ya. Makanya systemic thinking pekerjaannya adalah mengidentifikasi ya komponen-komponen tadi secara holistik ya, tidak parsialistik. Jadi jangan menyederhanakan persoalan seolah-olah antara A dan B gitu kan ya. Seolah-olah bahwa bisnis itu kaitannya dengan bagaimana mendapatkan keuntungan. Ya, padahal kalau hanya itu nanti tidak dijaga jangka panjangnya, nanti bisnis suatu saat tidak menghasilkan keuntungan apa-apa lagi.
ketika alam sudah rusak, ketika sistem sosial sudah rusak, maka nggak ada. Berarti mindset bisnis yang awal tadi bisa hilang hanya karena apa? Karena kita mengabaikan yang lain. Ya, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, ini ya. Ini gambaran linear thinking versus systemic thinking yang lebih detail. Linear A menyebabkan B, gitu kan? Padahal sebenarnya A itu interaksinya juga dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, gitu kan? Maka kata kuncinya apa? Dari from control to adaptation. Jadi bukan mengendalikan, tapi mengadaptasi atau mengadjust dari dinamika yang terjadi. Ya, dari memprediksi ke arah memahami. Ya. Jadi bukan kita prediksikan harus saklek, ya, tapi adalah memahami tentang dialektika, keterkaitan dinamika antar komponen-komponen pembentuk sistem yang kompleks tadi itu, upayanya kita untuk kita pahami dengan baik sehingga sistem itu bisa kita elaborasi dengan baik, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai 34. Ada yang mau disampaikan dulu, dipersilahkan. Halo, ada yang mau disampaikan dulu, monggo. Saya ini cepat ya, ringkas ya. Saya percepat aja penjelasannya. Nanti kalau ada yang langsung Anda ini aja. Mohon maaf ini karena memang rotok apa rotok suak ini badannya, Mas. Oke. Ya, jadi clear ya, linear versus system thinking ya. Oke. Nah, coba kita sekarang kita apa namanya? Kita analisis lebih dalam tentang systemic thinking atau system thinking tadi itu ya. Satu adalah interconnectedness, keterkaitan satu dengan yang lain. Lagi-lagi melihatnya adalah holistik, ya. Kita ini kan seringkali terbiasa dengan melihat sesuatu itu dengan pendekatan pragmatism atau pragmatis, bahwa misalnya seseorang itu katakanlah misalnya nilainya jelek itu ya, atau apa prestasi akademiknya kurang bagus, oh masih kurang belajar misalnya gitu ya. Padahal kan sebuah achievement dari apa prestasi itu variabelnya banyak banget gitu kan. Belajar salah satunya iya, cuman jangan kemudian mensimplifikasi seolah-olah kalau misalnya seorang itu prestasi belajarnya nggak bagus karena belajarnya kurang. Ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut feedback atau umpan balik. Ya, umpan balik ini menjadi penting. Kenapa? Karena dalam proses interaksi yang dinamis itu harus selalu diikuti dengan apa namanya umpan balik secara terus-menerus, ya kan? Jadi dia situ adalah sifatnya adalah reinforcing gitu ya, kaitannya dengan growth atau decline sama melakukan stability. Jadi ketika katakanlah A terhadap B, kemudian apa namanya, oh ternyata A terhadap B itu highly influenced juga by C, maka kemudian ya feedbacknya harus segera untuk menempatkan C menjadi bagian tak terpisahkan di dalam interaksi sistem gitu ya. Mungkin ini yang lebih enak gitu ya, mana gambarnya. Nah ini ya. Nah, menyangkut feedback misalnya, ya, reinforcing, ya. Kemudian menyangkut stocks ya, akumulasi, misalnya populasi, flow, perubahan ya, misalnya adalah menyangkut kelahiran, kematian. Nah, leverage point-nya apa? Small intervention, example-nya apa? Waste management system, gitu ya. Nah, ini adalah ya apa namanya kedalaman dari systemic thinking itu kemudian ya. Saya lebih menekankan misalnya pada leverage point. Leverage point itu adalah ketika kita menggunakan pola pikir sistemik, itu harus bisa menemukan titik ungkit dalam artian untuk kalau sesuatu itu positif adalah apa namanya mengakselerasi gitu ya. Kalau itu sesuatu kayaknya negatif adalah bisa dipakai sebagai titik ungkit untuk mengurangi, reducing gitu ya. Jadi bisa growth atau tadi bisa decline. Jadi bisa dipakai untuk titik apa yang bisa untuk menurunkan. Misalnya apa? Menyangkut corruption index gitu ya. Indeks korupsi yang tinggi, ya kan? Maka kita bisa temukan titik ungkit di antara kompleksitas persoalan yang ada. Entah birokrasi, entah keteladanan, entah kesejahteraan, entah macam-macam gitu ya, penegakan hukum dan sebagainya. Maka
leverage point-nya mana, titik ungkitnya mana yang bisa kita pakai untuk menurunkan dari tadi ya. Misalnya dalam konteks organisasi, misalnya apa? Ini terjadi penjualan gitu ya. Kaitannya dengan penjualan. Kita harus menemukan titik ternyata penjualan itu dipengaruhi oleh banyak hal, baik internal maupun eksternal. Nah, titik ungkitnya di mana? Untuk apa? Untuk kemudian melakukan, untuk bisa menemukan titik di mana itu bisa meningkatkan penjualan perusahaan. Jadi, leverage point ini bisa dalam rangka untuk mereduksi yang negatif, bisa dipakai untuk melakukan akselerasi yang sifatnya positif gitu ya. Ini kurang lebih. Ini tadi ya antara connection and leverage point gitu ya. Complex system cannot be forced, they must be leveraged ya. Jadi tidak bisa kemudian di apa pakai di apa ditekan gitu ya. Tapi dengan melakukan titik ungkit tadi itu ya, titik ungkit tadi itu. Instead of building more power plants, nah ini contohnya mengenai teknologi apa namanya teknologi apa menyangkut apa keterkaitan satu wilayah dengan wilayah yang lain gitu ya tentang urban problems gitu ya, transportasi publik gitu ya. Misalnya di situ ya menyangkut ketika membangun dengan menggunakan teknologi yang terbarukan, maka leverage point-nya apa? Ya berarti harus membangun lebih banyak mengenai jaringan listriknya gitu kan ya, storage-nya dan sebagainya gitu. Oke, gitu ya. Ini menyangkut feedback loops gitu ya, yaitu menyangkut umpan balik ya. Feedback loop occur when change in a system structurally influence the dynamic process flowing into or out of the system. Jadi ketika sistem itu berjalan, ya, kemudian di situ kita temukan sesuatu yang apa perlu perbaikan, gitu ya. Maka kemudian feedback itu harus selalu berjalan, ya. Jadi dia prosesnya ini kayak angka 8 yang tidak pernah berhenti, karena dia terus akan berputar, gitu ya. Ini kalau dalam apa mitologi atau apa orang Cina, gitu ya. Itu yang menyerupai angka 8 itu adalah angka terbaik. Kenapa? Karena dia never ending proses atau tidak ada titik berhentinya. Dia flow-nya itu jalan terus-menerus. Nah, ini konsep yang kita kenal juga dengan apa namanya continuous improvement ya. Continuous improvement itu nggak pernah berhenti. Ya. Ini kok diperbaiki kalau besok akan kita temukan lagi yang kemudian lebih baik lagi, lebih baik terus gitu ya. Ya, makanya dalam agama kita itu ya dalam Islam itu kan yang namanya belajar itu kan dari apa namanya eh, ayunan sampai liang lahat kan gitu ya. Substansinya kan apa? Never ending learning. Organisasi juga seperti itu. Artinya apa? Dengan learning itu kemudian kita akan bisa melakukan feedback. Ya, tanpa mempelajari ya. Mungkin saudara ingat ketika menekuni strategic management ada yang namanya emergent strategy ya. Selain generic strategy, itu ada emergent strategy. Emergent strategy adalah perumusan strategi yang diperoleh dari proses ini apa namanya learning ya. Dari proses learning itu mendapatkan sesuatu gitu ya. Oke, ya ini kurang lebih gambarannya gitu ya. Ini adalah contoh feedback yang lain gitu ya. Misalnya di situ ya reinforcing and balancing loop, compete for dominant dictating ini misalnya contohnya adalah kekuatan dari word of mouth gitu ya. Kemudian apa kekuatan dari apa dari mulut ke mulut gitu ya. Misalnya itu ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana membangun feedback dari suatu produk gitu ya yang itu kemudian menjadikan peningkatan menjadi luar biasa pada market saturation gitu ya. Ini apa namanya menemukan satu dari ya jadi dari proses ternyata kita temukan oh ternyata misalnya word of mouth ya atau dari mulut ke mulut itu menjadi kekuatan yang cukup besar ya. Maka kemudian di situ di apa didipus gitu ya tentang strategi word of mouth-nya itu artinya apa orang itu membeli sesuatu karena apa namanya superiority dari produk yang kemudian itu disebarkan kepada yang lain gitu kan. Ini kan kayak apa gitu, strategi marketing yang berjalan dengan sendirinya dari konsumen gitu. Oke, ya. Oke, ini Pak, kaitan izin yang kita sebut antara bertanya Pak. Monggo silakan Mas Andi. Maaf Pak, saya potong Pak. Ya, silakan. Takut takut lupa Pak ya. Pak, Hmm. ini terkait tadi sempat disinggung sedikit ya terkait karakteristik Bapak ya terkait kepemimpinan sustain Hmm. ini. Mungkin pernah kita dengar itu Pak ada dua tipikal karakter orang, itu ada yang generalis sama ada yang spesialis Pak ya. Hmm. Hmm. Nah, jika kedua karakteristik ini disandingkan Pak, yang mana lebih cepat mengadopsi
sistem ESG yang diharapkan, eh, dominan mana Pak yang lebih mudah mengadaptasi Pak karakteristik kedua tipikal ini Pak? Oke. Secara substantif kita kembali kepada apa namanya pengertian pokok tentang systemic thinking kan ya. Tadi kan disampaikan bahwa ada requirement ketika dalam kaitannya dengan sustainable ini ya, prinsipal sustainable ini ya larinya kepada systemic thinking, maka automatically kita membutuhkan dalam konteks sustainable management ini pemimpin yang kemudian bisa mengintegrasikan tiga orientasi sekaligus gitu kan. Artinya di situ adalah systemic thinking. Systemic thinking itu identik dengan orang tidak hanya berfokus pada satu titik atau spesialis tertentu saja, tetapi dia multiple, gitu kan? Jadi apa namanya? Tadi gambarannya adalah orientasi antara lingkungan, profits, ini ya, dan kemudian juga sosial itu satu kesatuan. Ya, jadi misalnya tidak bisa kita hanya kemudian focusing katakanlah environments gitu ya. Kalau kemudian environments itu menjadi fokusnya, maka kemudian bisa jadi nanti profit sama socialnya itu akan tertinggal di situ. Ini multiple orientation Mas ya berarti kan ya. Ketika multiple orientation maka ya lebih cenderung ke arah generalis gitu ya. Tetapi kemudian bukan berarti dalam organisasi isinya generalis semua. Pada level sifatnya adalah strategic formulation, strategic decision, itu ya. Itu menghendaki orang-orang yang bisa memahami seluruh aspek. Tapi ketika sudah pada execution masing-masing komponen, misalnya menyangkut strategi profitability, itu dieksekusi orang yang ahlinya strategi mengenai profitabilitas. Ketika sudah pada yang environment, maka orang environment yang mengeksekusi. Ketika pada sosial, maka orang sosial di situ ya. Sehingga idealnya organisasi itu memang harus ada komponen yang sifatnya itu adalah lebih memahami pada aspek yang multiple, tetapi juga harus ada orang-orang yang punya spesialisasi di dalam eksekusi-eksekusinya tadi, Mas. Gitu. Komposisinya kurang lebih seperti itu ya. Maka kenapa dalam dalam teori-teori manajemen modern itu Mas ya, misalnya yang saya tekuni adalah strategic human resource. Sekarang ini requirement to be HR specialist atau persyaratan untuk menjadi manajer SDM atau direktur SDM itu tidak bisa hanya datang dari orang HR. Kenapa? Karena logikanya adalah ya hierarki dari organisasi itu dari corporate strategy turun ke strategi bisnis atau strategi organisasi, ya corporate strategy, kemudian unit strategi, kemudian turun ke functional strategy, yaitu yang namanya strategi SDM, strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi operasi. Nah, organisasi harus mencapai yang kita kenal dengan vertical alignment atau sinkronisasi vertikal, sehingga antara dari atas ke bawah itu sinkron ya. Katakanlah dari corporate strategy, kemudian strategi bisnis, kemudian strategi fungsional itu inline. Ya kan, ini kita kenal dengan vertical integration. Di sisi lain harus terjadi yang namanya horizontal integration, ya kan? Antara strategi keuangan, strategi SDM, strategi pemasaran, strategi operasi, strategi information system itu harus satu kesatuan. Maka di situ sebenarnya ketika seseorang itu duduk di manajer SDM, dia juga harus mengerti tentang marketing, dia harus mengerti tentang finance, dia harus mengerti tentang yang lainnya. Kenapa? Karena nanti harus diintegrasikan menjadi satu dalam bentuk horizontal integration tadi itu. Gitu kan? Dan juga ketika dia menerjemahkan apa namanya strategi SDM itu dia harus berangkat dari strategi bisnis kan. Maka tidak mungkin seorang manajer SDM bisa mendesain strategi SDM tanpa kemudian memahami strategi bisnis. Ketika strategi bisnis itu sifatnya atau pasti di situ adalah multiple knowledge, multiple variable harus dia pahami gitu kan. Karena strategi bisnis itu menyangkut banyak hal gitu ya, tentang markets, tentang apa namanya capital macam-macam. Gitu Mas Andi. Iya Pak, nanggapin sedikit Pak ya. Iya, silakan. Misalnya aja nih Pak, simulasi aja nih Pak ya. Ya. Misalnya ada seorang generalis sama orang spesialis ini ditempatkan di posisi yang sama dengan tanggung jawab dan kewajiban yang sama misalnya Pak. Itu kira-kira hasilnya cenderung signifikan banget nggak sih Pak hasilnya? Kira-kira mana yang lebih... Tergantung levelnya, Mas ya. Oh Saya ya, katakan tadi, ketika dia levelnya itu lebih strategik, maka kita butuh orang yang multiple perspektif. Tapi semakin ke bawah, gitu ya, langsung kepada eksekutor.
operator, kita butuh orang yang spesialis. Jadi kurang lebih spesialis itu adalah lebih mengarah ke bawah, kemudian generalis lebih ke arah ke atas gitu ya. Generalis dalam artian adalah memahami konteks yang systemic thinking tadi ya, komponen-komponen tadi itu gitu ya. Jadi kalau ke atas itu lebih banyak kepada pemahaman yang lebih luas, ke bawahnya itu harus pemahaman yang lebih sempit atau ke spesialisnya gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dalam bagian organisasi. Yang paling sulit, makanya gini Mas. Sebenarnya kalau ditanya, yang paling sulit posisinya dalam organisasi itu siapa? Middle, Mas. Middle management. Kenapa? Karena dia harus mampu menerjemahkan yang strategik ya, yang itu cenderung agak agak general ke yang sifatnya itu adalah apa namanya eksekusi gitu kan ya. Ibaratnya itu dari atas itu apa namanya diinjek dari bawah, dari atas digencet gitu ya, dari bawah disodok gitu kan ya. Karena dia harus ngerti dari atas, dia juga harus paham dari bawah. Maka kan pada connecting structure atau struktur penghubung ya, middle management itu dapat dikatakan sebagai kekuatan yang sangat penting dalam organisasi, gitu kan. Nah, tetapi kan logika di dalam konteks apa namanya shifting ataupun apa ya karir seseorang itu kan untuk nyampe pada upper management ya, middle upper management harus melalui middle management dulu kan Mas ya. Nah, maka asumsinya sebenarnya gitu ya, kalau logika karir development itu berjalan, orang yang duduk di level level atas pun sebenarnya dia dulu sudah pernah mempunyai pengalaman yang sifatnya spesialis gitu. Sehingga semakin ke atas ditambahi dengan kemampuan-kemampuan yang sifatnya adalah lebih multiple variabel tadi itu ya. Kalau saya boleh saya kasih contoh yang sederhana, yang ini menurut saya adalah contoh yang bagus gitu ya. Rata-rata Mas ya, manajer yang ada di hotel ya, bahkan sampai general manager itu hampir semuanya mulainya dari orang-orang nol ya. Misalnya manajer apa itu apa namanya apa itu ya, pelayanan atau apa itu ya. Itu dia bisa loh Mas ngelipet apa selimut apa ngerti dia ya. Padahal dia sekarang sudah level pada level apa namanya strategi gitu ya. Tapi karena karir pathnya itu dari bawah semua, maka dia melewati fase-fase yang sangat operasional, supervisi, kemudian ke manajerial gitu. Nah, kalau karir development yang semacam ini terjadi di semua organisasi, sebenarnya tidak ada orang yang di level strategik atau level yang sifatnya ini apa namanya tadi Mas generalis tadi, yang kemudian dia tidak atau tidak punya atau belum pernah mempunyai sebuah spesialisasi tertentu gitu Mas kurang lebih. Gitu Mas Andi. Oh iya Pak, menarik sekali Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Ada lagi monggo yang lain? Oke, ini saya rada ngebut ya. Kalau pokoknya dipotong aja ya kalau ini ya. Nggak tahu hari ini tadi bangun tidur badannya nggak enak semua. Oke, ya. Ini hanya membahas tentang flow aja ya, belum butuh stok gitu ya. Nah, sekarang ini yang apa namanya topik yang terakhir dari chapter itu sebenarnya ya. Bagaimana keterkaitan antara systemic thinking di dalam sustainable development gitu ya. Jadi di situ systemic thinking itu diperankan sebagai paradigm of thinking gitu ya. Jadi paradigma berpikir. Ada pergeseran paradigma gitu ya. Dari paradigma yang linier tadi melihat sesuatu itu hanya relasi yang sifatnya itu adalah apa ya, causality antara satu variabel dengan variabel yang lain, kemudian diarahkan kepada complexity ya. Jadi bahwa sesuatu itu dipengaruhi dan akan mempengaruhi banyak hal. Misalnya apa? Profitability, ya, tingkat keuntungan perusahaan itu dipengaruhi juga oleh faktor apa namanya sosial, ya, dipengaruhi juga oleh faktor environment atau lingkungan gitu. Logikanya gimana? Profitability kalau hanya kemudian memperhatikan faktor apa namanya financial ansih gitu ya, maka jaminan jangka panjang itu tidak akan diraih ya. Nanti dia bisa akan direduksi atau bahkan di apa namanya dijegal oleh problem sosial atau problem lingkungan dari perusahaan itu. Kenapa? Karena porsi
orientasi berpikirnya tidak berimbang di situ, ya. Maka shifting paradigmnya itu jelas sekali dari linearitas thinking menjadi kemudian systemic thinking, ya kan? Nah, kemudian fokusnya di mana ya ketika kita lari ke systemic thinking tadi itu gitu ya. Di dalam konteks sustainable development, kita tidak melihat jangankan kita apa namanya sesuatu yang terjadi ya. Fokusnya itu adalah sampai kepada akar penyebab, bukan simptom, bukan gejalanya, gitu kan? Nah, dalam konteks diagnosis gitu ya, memahami simptom itu bagus ya. Memahami sistem itu kan sudah fase awal ya. Karena kalau fase berikutnya itu bukan lagi simptom tapi sudah sampai kepada kalau orang penyakit itu gejalanya kemudian sudah sampai pada apa ya sudah muncul dari bukan lagi gejala gitu ya lebih dari itu. Nah, padahal fokusnya di sini apa root causes. Jadi sampai pada akar penyebabnya dipahamin terlebih dahulu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah interconnection. Jadi ada keterkaitan antara semua komponen-komponen yang menyebabkan adanya sesuatu terjadi. Gitu. Jadi tidak hanya kemudian kita melokalisir sesuatu yang itu ternyata sifatnya tidak kausalitinya adalah kausality yang sifatnya itu adalah single, bukan single causality. Tetapi dia adalah multiple causality, yaitu sebab akibat dari banyak dimensi. Dan yang ketiga adalah stakeholder collaboration. Maka kemudian kita membutuhkan adanya kolaborasi dari semua pembentuk dari sistem tadi itu. Ya, internal stakeholder, external stakeholder itu menjadi satu kesatuan di dalam melihat akar masalah, ya, melihat persoalan yang terjadi. Ya. Nah, ini saya kira yang sangat-sangat terkait ya antara atau pentingnya kita menggunakan sistem dikaitkan dengan sustainable atau dengan kata lain, tidak mungkin ada satu perusahaan atau seorang pemimpin yang mampu untuk kemudian mempunyai orientasi, mempunyai keberpihakan kepada sustainable management tanpa mempunyai kemampuan untuk systemic thinking atau pola pikir yang sifatnya sistemik ya. Kenapa? Karena tuntutan dasarnya ketika sustainable development itu harus seorang pemimpin yang mampu untuk mengintegrasikan tiga orientasi. Orientasi profit, orientasi sosial, sama orientasi lingkungan. Gitu kan, jelas di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya keterkaitannya adalah mengenai alignment atau mengaitkan yaitu dengan sustainable development growth ya. Jadi pertumbuhan yang sifatnya itu adalah berkelanjutan, bukan yang short term. Dan yang ketiga adalah perubahan secara terus-menerus, yaitu dengan cara apa? Belajar dan beradaptasi. Ini yang kita kenal dalam manajemen perubahan, ini kita kenal dengan perubahan itu ada dua. Yang satu namanya adalah development, yang dua adalah atau yang satu namanya evolutive change, yang kedua adalah radical change ya. Nah, kalau suatu sistem sudah melakukan evolutive change secara terus-menerus, itu otomatis dia tidak perlu melakukan perubahan radikal. Kenapa? Karena setiap kebutuhan perubahan sudah terakomodasi di dalam perubahan itu secara pelan-pelan, gitu ya. Maka, kenapa continuous learning itu jauh lebih bagus daripada kita melakukan restrukturisasi, perubahan-perubahan besar, gitu ya. Karena kalau continuous learning terjadi, kita tidak perlu lagi harus melakukan perubahan-perubahan besar karena sudah otomatis ya komponen-komponen perubahan itu sudah terjadi dengan sendirinya gitu kan. Sekarang kontribusi kuncinya apa? Move from fragmented solution itu integrated strategies tadi ya. Jadi tiga orientasi tadi tidak boleh parsialistik ya, tidak boleh hanya solusi perusahaan itu hanya fokus pada lingkungan, nggak bisa. Polusi pada sosial nggak bisa juga, apalagi profit nggak bisa juga gitu kan. Maka harus integrated di situ ya. Jadi strategi lingkungan iya, strategi profit iya, strategi sosial juga iya. Benefitnya apa? Yaitu berupa better policy design, desain policy yang lebih bagus, gitu ya. Nah, ini yang penting yang kedua ini, reduce unintended consequences, mengurangi adanya konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita harapkan, tidak kita duga. Contoh misalnya, ketika kita mengabaikan salah satu variabel misalnya dimensi sosial gitu ya. Ya, kemudian
Kita fokus hanya pada profit sama environment. Gitu. Nah, ternyata ada satu stakeholder yang kemudian luput dari perhatian, misalnya menyangkut konsumen. Anda sudah peduli lingkungan, Anda kemudian sudah apa namanya profit orientednya bagus, tapi lupa sosialnya, gitu ya. Kemudian konsumen melakukan pemberontakan, konsumen melakukan embargo produk, maka produk Anda nggak kebeli atau nggak ada yang beli, ada block gitu ya, blocking dari customer tadi. Wah, maka itu juga berbahaya. Atau sebaliknya, profitability oriented yang bagus, sosialnya bagus, tapi Anda kemudian environment-nya nggak bagus ya. Nanti bisa di blocking by apa dengan natural disaster ya, dengan apa namanya bencana alam yang kemudian menyelesaikan perusahaan saudara, atau bisa juga dengan apa ada legal enforcement ya atau law enforcement yang kemudian memaksa saudara untuk kemudian tidak bisa berlanjut gitu ya, atau bahkan juga publik yang memaksa saudara untuk tidak berlanjut, misalnya mengenai polusi, mengenai apa kebisingan dan macam-macam gitu kan ya. Aplikasi areanya apa? Perubahan lingkungan, perubahan iklim ya, kemudian sistem energi, pengembangan apa daerah pinggiran ya, sustainable corporate sustainability. Jadi banyak di situ. Ini ya saya kira gambaran yang cukup bagus gitu ya tentang revolution in sustainability strategy. Jadi strategi apa revolusi dalam strategi sustainability ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan sosial ini. Sustainable development without system thinking leads to unintended consequences. Jadi ketika pembangunan berkelanjutan tanpa atau mengabaikan atau menghilangkan pendekatan sistem tadi atau pola pikir sistem tadi itu akan melahirkan unintended consequences, konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita duga, yang tidak kita perkirakan, gitu kan? Nah, systemic thinking itu akan membantu apa? Melakukan mapping terhadap hal-hal tersembunyi yang itu berpotensi ada konsekuensi tadi, ada konsekuensi buruk. Ketika mapping terhadap systemic thinking karena sistem kita memperhatikan banyak apa komponen tadi itu, maka kemudian yang kita kenal dengan hidden variables tadi itu sudah bisa kita deteksi sebagai akar masalah ya dari awal sehingga tidak menimbulkan simptom apalagi kemudian menimbulkan konsekuensi itu kurang lebih ya. Nah, maka targeting root causesnya apa? Moving past neuro sector specific intervention to alter foundation system structure. Ya, jadi pada apa namanya tentang struktur sistem secara fundamental gitu ya. Anticipating unintended-nya, recognizing the system. Ketika sistem merekognisi apa menyadari, mampu mengidentifikasi, mendeteksi gitu ya sejak dini, bahkan simptom belum muncul ya. Karena kita melakukan mapping sistem itu secara holistik, maka kemudian diharapkan di situ tidak akan terjadi yang namanya unintended consequences gitu. Oke, sekarang bagaimana dalam kaitannya adalah stakeholder co-creation ya. Bagaimana kita menggunakan stakeholder itu untuk menjadi apa ya pencetak secara bareng-bareng ya atau menjadi inspirator, menjadi kreator secara bareng-bareng gitu kan. Bahwa di situ ada government, ada local communities, ada financial institution, ada NGO, ada industri, pemimpin industri gitu ya. Itu menjadi satu kesatuan gitu kan, yaitu berkolaborasi ya. Sistem evolutionary and give rise the unprecedented structure. Strategy cannot be static, it must be ongoing collaborative dialogues ya. Jadi antara semua komponen tadi itu gitu ya, menciptakan bersama-sama co-creation ya. Co-creation apa maksudnya? Co-creation menyangkut sustainability tadi. Ya, kolaboratif dalam problem problem structuring ya. Kolaborasi dalam apa menstrukturisasi persoalan, mengidentifikasi persoalan, kolaborasi di dalam beradaptasi dan lain sebagainya. Intinya apa? Antara internal stakeholder sama external stakeholder dari organisasi atau perusahaan itu kemudian menjadi sebuah kreator bersama untuk menuju sustainable apa namanya development. Critical question-nya, why do sustainability initiative fail without system thinking? Ini pertanyaan yang bagus tadi ya. Kenapa yang namanya inisiatif keberlanjutan itu akan gagal tanpa system thinking ya? Jawabannya tadi udah kita singgung. Karena sustainability itu tidak hanya melibatkan satu variabel,
tetapi dia melibatkan banyak variabel, banyak komponen yang itu tidak mungkin kalau kita menggunakan eh, linear thinking ya. Keterkaitan antar variabelnya itu sangat tinggi ya, minimal pada 3 komponen tadi itu tidak bisa kemudian hanya kita AB, tapi ABC itu adalah sebagai satu kesatuan, maka harus holistik ya. Sekali lagi di situ systemic thinking itu menjadi necessary requirement atau prasyarat penting untuk sustainable management. Summary-nya gitu ya. Ini ya kurang lebih dari apa yang kita pelajari. Leadership must be shift towards sustainability. Pergeseran paradigma ya. Kemudian 3 pilar harus terkoneksi dengan baik. Gitu. Kemudian systemic thinking itu adalah esensial. Ya, linear thinking itu tidak cukup. Kemudian harus long term, holistik gitu ya. Kemudian sustainable leadership itu membutuhkan systemic thinking. Bukan fragmented, dan nanti emphasize-nya tekanannya pada complexity, independency, dan responsibility ya. Itu yang kita pelajari di chapter 3 itu ya. Maka inilah yang kemudian figur dari sustainable leaders ya, as a modern leaders ya. Jadi dia mampu satu mengintegrasikan pilar yang ada gitu ya, terjadi shifting kognitif atau sistem pergeseran pemikiran dari linear thinking menuju systemic thinking tadi ya. Kalau yang 3 pilar itu adalah environment, sosial sama governance gitu ya. Kemudian the enduring impacts ya, dia selalu melakukan feedback tadi ya. Identifikasi ada persoalan, perbaikan terus menerus, maka itu ada simbol angka 8 adalah proses yang tidak pernah berhenti, terus menerus akan terjadi, atau kita katakan sebagai proses yang tidak pernah berhenti ya. Itu secara ringkas ya saya sampaikan di bab 3 mengenai systemic thinking ya, urgensi kemampuan berpikir sistemik dan kaitannya dengan leadership ya. Memang sebenarnya secara umum pun kalau kita melokalisir ya, katakanlah fokus kita kepada profit oriented leaders ya, atau kita katakan sebagai managerial leader, itu pun sebenarnya juga sistemik. Kenapa? Karena komponen pembentuk profitability itu juga banyak, dan itu harus kita perhatikan satu persatu. Anda nggak bisa hanya concern pada marketing, pada finance, atau pada semuanya harus menjadi secara holistik kita pikirkan bareng ya. Cuma ini menjadi lebih luas lagi ya, tidak hanya profitability tetapi juga social sama environment menjadi satu kesatuan ya. Jadi kesulitan systemic thinking itu apa? Ya karena semua kita harus bisa mendeteksi atau bahasanya melakukan mapping gitu ya, sampai pada hidden variable, variabel-variabel yang tersembunyi yang itu nanti kalau tidak terdeteksi tadi muncul yang namanya unintended consequences. Konsekuensi yang tidak kita harapkan, konsekuensi yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Ya, disinilah akan membedakan kemampuan orang ya, kemampuan orang dalam mengidentifikasi persoalan. Problem terbesar di Indonesia itu adalah ya pada middle management itu kemampuan systemic thinking-nya itu relatively terbatas gitu ya. Nah, saya tidak tahu mungkin ini erat kaitannya dengan sistem pendidikan kita. Saya sudah pernah menyinggung gitu ya. Kalau saya melakukan komparasi di Australia itu ya, dalam konteks penjenjangan karir gitu ya, orang itu hanya diizinkan atau biasanya dikirimkan kepada program magister manajemen itu kalau dia load ya atau beban menyangkut di organisasi sudah masuk pada level pengambilan keputusan. Jadi dia mengextend memahami gitu ya. Tapi kalau levelnya masih pada eksekutor tadi gitu ya, maka bukan pendidikan tetapi lisensi, ya, pelatihan ya, karena dia butuh untuk skill development ya. Tapi kalau knowledge development itu kan memperluas cakrawala, memperluas paradigma berpikir untuk membekali dia agar mempunyai kemampuan deteksi terhadap variabel-variabel tadi menjadi lebih sense of-nya itu menjadi lebih kuat gitu ya. Maka upgradingnya pada knowledge upgrading gitu ya. Bukan pada skill ya, bukan pada skill development, tapi pada knowledge development. Nah, itu maka kemudian kenapa isinya biasanya MBA di sana itu adalah rata-rata para manajer levelnya, bukan orang operasional gitu kan. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan adalah pada
tadi kemampuan pola sistem tadi itu ya, pola pikir sistemnya pola pikir sistem, maka berarti di situ harus apa namanya meningkatkan kemampuan mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh di situ. Mengidentifikasi variabel itu identik dengan apa? Memperluas cakrawala melihat persoalan gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini yang hanya semacam kayak ini aja ya. Jangan-jangan kita ini kecepatan gitu loh. Ya, orang masih di level operasional ya, bukan skill yang ditingkatkan, tetapi kemudian knowledge-nya itu yang di-expand gitu ya. Dan itu nggak terimplementasi gitu kan, karena memang seharinya nggak butuh itu, jangan-jangan gitu ya. Saya nggak tahu, ini kan saudara yang kemudian sehari-harinya gitu ya. Tetapi ketika saat itu misalnya saya mengambil S2 itu ya, waktu itu saya, teman-teman saya itu manajer-manajer semua, sehingga ketika dalam diskusi itu kayak di perusahaan bener Mas ya. Karena masing-masing itu berusaha untuk apa namanya mengidentifikasi, kemudian mendapatkan input dari yang lain ya, experiences-nya itu kemudian di-share di situ. Jadi betul-betul meningkatkan cakrawala berpikir, mengidentifikasi variabel, dan kemudian ketika selesai itu seringkali kemudian ditanya sama dosennya itu, insight apa yang Anda dapat padanya? Dia mengatakan, saya mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya pikirkan, ternyata sesuatu tadi itu menjadi bagian yang harus saya pikirkan untuk mengambil keputusan. Ya gitu itu ya. Kenapa? Karena ya tadi itu sharing di antara mereka tadi itu ya, itu yang kemudian menandakan itu ya. Tapi apapun itu ya, mudah-mudahan ini semua adalah menambah bekal saudara gitu ya, sehingga nanti ya paling tidak kalau misalnya sekarang belum pada level itu, nanti tetap ingat gitu ya. Atau paling tidak mulai dari sekarang harus mempunyai kemampuan untuk systemic thinking tadi, meskipun saat ini mungkin ya masih pada posisi-posisi yang lebih operasional. Gitu. Itu kurang lebih ya. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan gitu ya. Saya nggak panjang-panjang untuk sore ini ya. Mohon maaf untuk suak ini badannya gitu. Pak izin Pak dikit aja Pak. Monggo silakan. Ya, Ya, ya Pak, ini paling membahas isu aja Pak ya terkait sustain ya Pak. ya silakan. Mungkin agak melebar dikit terkait sustainability report itu yang sering kita temui itu pada perusahaan-perusahaan aja Pak ya. Hmm. Itu kalau diterapkan ke pemerintah, khususnya mungkin spesifik lebih ke masing-masing kementerian, apakah itu ideal nggak pasti bisa nggak diterapin tuh Pak untuk sistem pemerintahan kita sekarang tuh Pak? Kalau ditanya bisa nggak, jawabannya bisa, Mas. Pasti bisa itu ya. Bisa Pak. Ya, memang apa namanya nanti semua institusi itu harus apa namanya sustainable oriented gitu ya. Hanya nanti kan degree of-nya, degree of involvement dari masing-masing variabelnya kan berbeda. Misalnya apa? Misalnya menyangkut bagaimana environment orientation dari sebuah kantor pemerintahan itu kan pasti berbeda dengan environment orientation dari industri gitu. Kalau industri mungkin kan lebih apa namanya lebih kompleks, lebih detail, kemudian konsekuensinya lebih banyak ya. Sementara pada government mungkin lebih sedikit, tapi kemudian yang sosialnya lebih apa lebih kuat misalnya begitu. Bisa jadi itu Mas ya. Berarti kan nanti kan Tapi ketika Pak, kita ngomong metrik pengukurannya kan apa namanya masing-masing domain itu ya komposisinya bisa berbeda tergantung dari jenis organisasinya. tapi Pak kira-kira konsekuensinya itu menghambat sistem yang sudah ada nggak sih Pak? Mengganggu tatanan yang sudah ada atau gimana tuh Pak kira-kira kalau diimplementasikan Pak? Saya adalah orang yang selalu mengatakan ya, ketika ada perubahan baru itu pasti di awalnya orang merasa terganggu, tapi setelah itu enggak. Kenapa? Karena memang secara alamiah gitu ya. Itu yang namanya perubahan itu pasti menimbulkan orang yang sifatnya pro status quo. Kenapa? Karena mengganggu kenyamanan. Ya, itu pasti. Ya. Dan orang itu kalau sudah sampai pada level kenyamanan tiba-tiba dirubah itu pasti nggak suka. Gitu kan Mas ya. Nah, dan biasanya siapa? Biasanya adalah pada golongan pada usia yang sudah apa cenderung lebih senior. Itu kecenderungannya resistensinya lebih tinggi gitu ya. Dan itu wajar di mana-mana perubahan akan terjadi seperti itu. Nah, bagaimana breakthrough-nya? Breakthrough-nya adalah orang itu mau berubah ketika dia melihat adanya benefits. Ya, bisa individual atau personal benefit atau organizational benefits. Maka dalam skenario perubahan itu, organisasi harus bisa meyakinkan bahwa dengan berubah itu Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Bisa sifatnya individual,
bisa sifatnya itu adalah lebih ke arah yang lebih luas gitu. Nah, ini saya kira yang harus apa namanya bisa diterima ya oleh orang. Orang tidak akan mau berubah, Mas, kalau dia tidak melihat adanya apa dalam tanda petik keuntungan gitu kan ya, keuntungan bagi dirinya, keuntungan bagi organisasi, keuntungan bagi masyarakat gitu ya. Ketika tidak melihat itu ngapain gitu kan. Nah, persoalannya orang seringkali merasa tidak diuntungkan itu bukan karena tidak mendapat keuntungan, tapi masih ada sesuatu yang dia belum paham, atau orang tidak mau itu karena adanya ketakutan, dan ketakutan itu seringkali tidak beralasan gitu ya. Ketakutan itu karena adanya ketidaktahuan dari tadi itu. Maka proses mengkomunikasikan skenario perubahan itu adalah kata kuncinya, Mas, ya. Kata kuncinya di situ itu. Tapi yang harus saudara ingat itu ya, setiap orang yang memerankan diri sebagai agent of change atau agen perubahan itu awalnya pasti tidak populer, ya, pasti itu. Kenapa? Karena saudara apa namanya mengusik tentang kenyamanan, ya. Orang sudah nyaman musik gitu kan ya. Ekstrimnya seperti itu, Mas, ya. Tetapi begitu saudara bisa mengkomunikasikan, bisa menjelaskan, Anda punya sebuah format skenario perubahan yang jelas gitu ya, maka kemudian orang akan mulai bisa menerima, kemudian lama-lama yang namanya tadi ya status quo-nya tadi atau bahkan resistensinya tadi akan semakin menurun, menurun. Bahkan seorang yang resisten itu seringkali dan menjadi sebuah agent of change yang kadang-kadang lebih kuat dari kita. Contoh paling sederhana itu adalah ketika orang dulu apa namanya belum Muslim kemudian jadi mualaf, Mas, itu biasanya karena dia memahaminya biasanya apa girohnya itu melebihi dari kita gitu kan ya. Ini contohnya. Padahal dulu awalnya apa? Menentang banget, Mas. Ya. Gitu, Mas, kurang lebih, Mas, jawabannya. Agak penting juga sih pemerintah itu menerapin sustainability report Pak ya. Soalnya aktivitasnya itu kan juga luar biasa juga Pak ya. Pembangunan segala Iya. macam. Kalau nggak ada indikator-indikator lain yang bisa kita menilai kinerjanya, jangan sampai perusahaan di sini menjaga, tapi di satu sisi pemerintah malah abai terhadap hal seperti itu Pak. Hmm. Ya. Ya memang dia sebagai apa namanya satu sebagai regulator gitu kan ya. Kemudian yang kedua sebagai law enforcement, penegakan hukum itu kan mestinya kan juga ada konsekuensinya di situ gitu kan. Ketika orang membuat regulasi itu supaya orang menjadi lebih baik, ya dia harus baik kan, gitu kan ya. Orang dia menjadi penegak untuk supaya tidak melanggar aturan, ya dia harusnya tidak melanggar aturan kan gitu substansinya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Setuju, Mas, ya, Mas? Gitu ya. Sangat setuju. Masih ada? Monggo, silakan. Ih, masih ada? Mau kalau ada mau yang didiskusikan? Sengaja saya cepatkan ini ya. Kalau tidak ada, mohon maaf ya, saya cukupkan ini ya. Kemudian nanti beberapa hal yang mungkin masih mengganjal pada pertemuan berikutnya, mungkin nanti bisa kita apa diskusikan lebih jauh. Karena topiknya itu sebenarnya dari pertemuan 1 sampai 14 besok gitu ya. Itu ya tidak lepas dari ESG itu terus, ya kan? Hanya apa namanya aspeknya. Kalau kita ini kan sore ini kan fokusnya pada apa? Systemic thinking gitu kan. Jadi apa namanya sustainable, kemudian urgensi dari systemic thinking, yaitu paradigm shift, pergeseran dari linear thinking into systemic thinking. Kemudian untuk bisa menjadi sustainable leadership, automatically itu requirements-nya, necessary requirement-nya atau persyaratan pentingnya gitu ya, itu dia harus punya kemampuan systemic thinking. Kenapa? Karena apa sustainability itu tidak mungkin bisa dihandle ketika orang tidak punya kemampuan systemic thinking. Kenapa? Karena sustainability sendiri itu adalah ada beberapa komponen di mana semua komponen pembentuk itu harus di manage secara proporsional dan semuanya harus di manage, tidak boleh kemudian hanya difokuskan Oke. pada salah satu. Sehingga secara originally konsep gitu ya, konsep aslinya memang sustainable management itu mau tidak mau itu harus memahami yang namanya systemic thinking. Apalagi tadi pertanyaan-pertanyaan krusial. Iya toh kalau kita kemudian fokus kepada
misalnya apa namanya hanya fokus pada profitability, kemudian sustainable nggak bisa kita capai. Atau kalau hanya fokus pada environment, apa tidak mengganggu bisnis kita misalnya gitu ya. Ini kan analisa-analisa ini tidak bisa kita analisa hanya partialistic analysis, tetapi dia harus komprehensif, holistic analysis. Itulah yang dimaksud dengan system thinking gitu. Gitu ya, kurang lebih. Mohon maaf, mungkin kalau nggak ada lagi saya cukupkan untuk sore ini ya. Waktunya pendek ya, hanya sampai jam 5 saja ya. Insya Allah nanti lain waktu bisa kita extend ya untuk materi-materinya bisa Anda lanjutkan lagi, dan untuk schedule berikutnya tetap mengikuti RPS materinya, tapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk balik lagi gitu nggih. Nanti di ketika pertemuan yang ke berapa? Kelima ya. Besok mengulang keempat boleh, ketiga boleh, dua boleh, ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi. Materi tadi juga sudah saya upload di Google Classroom, monggo silahkan ya. Itu cuman saya ambil dari chapter 3 ya. Jadi kalau Anda sudah baca bukunya sebenarnya nggak perlu sih ya apa namanya PPT-nya itu, karena itu hanya ringkasan saja. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan selamat berhari libur ya, weekend. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, Terima kasih, kita Pak. tutup. Assalamualaikum.